Ngapain sih lihat-lihat? Ngapain sih, A? Ambilin lap kayak apa, kayak anduk kayak ini lagi olahraga. Aduh, olahraga apaan, A? Angkat besi lah. 9 September kemarin adalah Hari Olahraga Nasional. Berarti kita harus bener. mencintai olahraga. Gue mau jadi atlet. A, angkat besi sih angkat besi, A. Cuman kan nggak pakai barbell pink begitu juga, A. Itu cuma 1 kilo, A. Ini mah anak 5 tahun juga bisa. Gue nyari yang 10 kilo, nggak ada yang warna pink. Yang penting warnanya pink. Yang penting warnanya pink. Kok bawa ular gue sih? Ya tadi kan disuruh mandi. Tapi A nih, tadi pas aku mandiin ular, ada laki-laki datang nih, A. Badannya tinggi gede, Hah? berotot. Debt collector. Nah, AA kalau punya utang makanya dibayar, A. Aduh, ngeri banget deh, A. Lu jangan asal nuduh ya. Gak enak nih sama teman-teman The Hakims nih. Terus? Nih kita hadir dengan The Hakims dengan menghadirkan orang-orang inspiratif. Mungkin itu tamu kita. Oh, kamu apaan, A? Gede banget badannya, ngeri. Yakin? Takut. Ya, takut-takut gemes. Siapa sih yang akan kita hadirkan? Ini dia nih. Beruntung sekali hari ini The Hakims kedatangan salah satu atlet yang sukses mengharumkan nama Indonesia di ajang Olimpiade lewat cabang olahraga angkat besi. Namanya Eko Yuli Irawan. Fakta luar biasa jika Eko ini sudah ikut Olimpiade sebanyak 4 kali sejak Olimpiade Beijing tahun 2008, Olimpiade London 2012, Olimpiade Rio de Janeiro 2016, hingga yang terbaru Olimpiade Tokyo. Hebatnya, Eko selalu konsisten pulang membawa medali. Ya, prestasinya itu membuat Eko Yuli Irawan mencatatkan sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang mampu memenangi 4 medali Olimpiade berturut-turut. Apa yang diraih Eko tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun, siapa sangka jika Eko yang berasal dari keluarga kurang mampu ini berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Perjuangan kerasnya dimulai saat pria kelahiran 24 Juli 1989 ini memutuskan menjadi atlet di usia remaja. Penasaran dengan kisah inspiratif Eko Yuli Irawan? Langsung saja kita lihat, ini dia, The Hakims. Tuh, bukan sembarangan yang akan kita hadirkan. Udah, A, itu kayaknya keringetnya juga bohongan ya. Bener, lu jangan bocorin semuanya di sini. Mas Eko, sehat? Alhamdulillah tuh. Oh, ini bintang tamu kita. Berarti lu salah. Tidak tinggi besar, besarnya iya tapi nggak tinggi-tinggi amat. Sama kayak ya? Mas Eko ini pemberani loh. Oh, Ya gitu. Mas, Mas sangat suka hewan. Oh, apalagi ular katanya Nah ya? betul ya Mas ya. Oh, oke, kalau gitu. Dara udah kasihan nih, jangan lu ditonjok loh. Jangan. Mendingan sekarang itu aja deh. Oke. Siapin, Aku siapin rapiin itu. ruang tamu dulu Kita ya. mau ngobrol. Boleh. Mas elus dulu mungkin. Boleh sekali. Boleh. Ah, kayaknya nyaman deh. Cukup. Oke, Dara sini Dara ya. Oke. Mas makasih loh bisa hadir di sini loh. Sama-sama, terima kasih. Guys, teman-teman, ini luar biasa loh. Kita hadirkan ini peraih medali di Olimpiade kemarin dan ini di Indonesia satu-satunya atlet yang mengikuti 4 Olimpiade dan 4-empatnya mendapatkan medali. Mungkin yang lain ada tapi tidak 4-empatnya mendapat medali. 3 medali. Nah, untuk di dunia, seluruh dunia, selain Mas Eko ada 1 lagi. Jadi ada 2 orang. Iya. Yaudah kita ngobrol yuk bareng Eko Yuli Irawan. Betul? Betul. Let's go. Jadi Indonesia kemarin di Olimpiade itu mendapatkan 1 emas, 1 perak, 1 perak, 3 perunggu. 3 perunggu. Dan 1 perak tersebut dipersembahkan oleh Mas Eko. Salah satunya. Tapi kok minta maaf segala, kenapa sih? Ya, minta maafnya kenapa? Karena memang waktu itu ada kesempatan untuk bisa dapat emas sebenarnya. Kesempatan gimana maksudnya? Nah, kan di angkatan pertama sudah aman medali perak. Ya. Karena angkatan kedua, ketiga itu cari medali emas. Ternyata gagal di angkatan tersebut. Jadi ya rasa gregetan Kayak gitu tinggal kan. selangkah lagi Iya, ya? jadi perak itu tetap kita bersyukur dengan kita dapat medali perak. Cuma di posisinya di sisi lain medali emasnya hilang gitu Iya, loh. iya, iya. Jadi ya kesempatan itulah karena gagal ya kita mau Iya. Karena di 2008, di Olimpiade 2008 mendapatkan Beijing perunggu. perunggu di Beijing. 2012 Di London perunggu. di London perunggu, kemudian di 2016 Brazil perak, Nah, di sini kemarin di Tokyo. di Tokyo perak juga. Iya, betul. Pengennya emas. Pengennya emas. Dan itu pasti. emas sudah
Iya, makanya gregetan banget Itu gitu. faktor apa sih? Ya mungkin karena memang persiapannya yang belum maksimal atau memang ada kendala juga. Mungkin ada apa ya teknik-teknik yang masih belum sempurna juga. Masih ada Ini suka kesalahan. merendah aja. Mas, itu kan bisa 4 olimpiade. Nggak semua atlet bisa. Salah satunya tadi saya ngomong di luar itu faktor usia. Golden age. Tapi untuk angkat besi gimana sih? Sebenarnya kalau di angkat besi tergantung di ini ya apa namanya di potensinya si atletnya sendiri ya kayaknya masing-masing ya. Kalau kita udah grade-nya udah 3 besar dunia kan minimal kita mempertahankan aja masih di Ya, top ya. 3 gitu. Ya. Nah pada akhirnya nanti kalaupun apa namanya usia kan kalau usia itu di 35 atau 36 jadi tergantung juniornya pasti akan naik sendiri kita akan turun Tapi sendiri. selagi belum ada yang bisa menandingi ya udah. Betul, itu. Dulu usia berapa memulai karir menjadi seorang apa angkat besi lifter ya. Lifter ya. Awal mulai latihan itu di usia 12 tahun. 12 udah Pasti. angkat-angkat galon kali. Enggak. Enggak kan latihan angkat besi itu awal nggak langsung besi kali kan. Jadi kayu dulu, belajar tekniknya dulu. Oh, tanpa beban. Iya, baru kayu. Ntar pelan-pelan kalau tekniknya sudah benar baru dibebanin dikit-dikit. Kenapa sih pengen jadi atlet angkat besi kan banyak tuh atlet-atlet yang lainnya. Ya kalau gampangnya takdir kali ya. Nggak, jadi ini dulu memang pengen ke sekolah sepak bola sebenarnya. Cuma kan di sana ada seperti bayar SPP lagi, belum peralatannya lagi, perlengkapannya lagi. Nah buat biaya sekolah aja orang tua masih kekurangan gitu kan. Pas-pasan lah istilahnya. Jadi nggak mau lah bebanin orang tua lagi kan. Nah akhirnya mau masuk ke cabang olahraga itu apapun lah gitu kan. Nah ternyata ketemulah di angkat besi Emang ini. udah garisnya ke situ. Iya, betul. Selain 4 medali di 4 olimpiade berturut-turut loh. Andai tahun ini dapat emas, apakah akan terus bertanding atau udah cukup? Andai medali emas, kalaupun masih dipercaya oleh tim Indonesia atau negara sendiri, kenapa tidak? Jadi bukan mencapai puncak udah gitu, udah deh. Enggak. Dan namanya baik di akhir. Enggak. Enggak. Saingan terberat negara mana sih? Masih Asia sih, Cina. Cina. Ya, kalau Kemarin untuk yang dunia. emasnya Cina juga. Orangnya sama nggak? Di 2018 ke 2021 masih sama. Namanya Li Fabin. Kalau ketemu, Enggak. Itu kalau di panggung aja. Kalau di pertandingan aja. Kalau di luar pasti tetap kayak temen lah. latihan hampir setiap hari untuk Ya, kalau untuk di penguatan angkat otot. besi ini kan latihannya itu Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Jadi hari Kamis dan Minggu diistirahatin. Itu sisanya latihan terus. Kau istirahat ngapain aja? Waktu buat keluarga pastinya. Sebentar ya, perlu pembantu nggak di rumah? Ini yang ini tuh baru, tapi aku tuh udah gimana gitu. Karena banyak ngomong, banyak gaya. Oh iya. Dara, Ah, kita kaya. kok kita? Aku. Kayak kenapa? Wow, Dara, Ini mau aku gade. apa aja itu? Isinya emas semua. Aku kaya. Ibu punya Mas Eko, Ibu punya Mas Eko. Tapi kan Mas Eko mau ngasih ke aku kan, Mas? Coba, ini medali-medalinya. Iya. Mas aku seumur hidup belum pernah nggak pegang. Enggak pernah. Makanya Boleh ini boleh spesial izin buat aku. pegang nggak? Silakan. Mana. Coba guys, satu-satu kita bahas ya. Ini bekas digigit ya, Mas? Enggak. Dia tahu ya. Biasanya kan kalau masih digigit gitu ya. Iya. Ini SEA Games. Si game yang 2019. Ini Mas ya? Mas. Ini Mas. Ini juga tuh. Asian Games 2018 nih, A nih. Keren. Ih, berat juga ya. Berat ya? Kirain ini kayak Nah, coklat-coklat gitu loh. Iya, kayak di coklat. Iya, coklat Ini apa? Oh, ini apa nih? World Championship. Kejuaraan Asia. Gabat 2018 ya? Iya. Wow. Ini juga. Kok banyak 2018 Mas-masnya? Iya, diborong ya, Mas ya? Enggak. Kan di angkat besi itu kalau single event medalinya ada 3. Oh, Ya, gimana jadi ceritanya? Ada jenis angkatan snatch, clean and jerk, sama total. Jadi masing-masing ada medalinya. Oh. Nah kalau di Olimpiade multi event hanya totalnya saja yang Dan dia. ini. Ini nih aku banggaan Indonesia. Tokyo 2020. Walaupun adanya di 2021 ya. Iya, karena diundur kan. Diundur. Iya. Wow. Ini nih, ini nih yang bikin Mas Eko nih dapat banyak banget hadiah Emang dari iya? masyarakat. Ya, alhamdulillah. Kan Dari ini pemerintah medali, juga. medali dari penyelenggaranya. Iya, betul. Dapat hadiah banyak. Nih, aku Ya, sebutin alhamdulillah nih ada. hadiahnya apa aja yang didapat sama Mas Eko atas penghargaan ini. Mana? Nih, Wow, bentar. banyak banget. Banyak banget. Ini Mas banyak Eko. banget nih, aku sebutin dari awal ya. Oke. Hadiah Mas Eko. Wah,
Ini speechless nih harganya, hadiahnya nih. Berapa? Dapat 2,5 miliar dari Pak Jokowi. Beneran Mas? Dari pemerintah Mas Indonesia ganteng ya. banget. Iya loh, iya, Mas. Oh ya, pegang mungkin Mas. Ya. Ini kayaknya kalau kebanyakan olahraga juga harus. Iya, kebanyakan orang kebanyakan ngitung duit. Iya, jadi pegel juga tangannya. Boleh dibantu nanti kalau misalnya mau ngitung uang? Oh bisa. 2,5 miliar. Iya. Karena silver. Ya. Kalau yang gold 5,5. beda 3 miliar loh. Mas 3 miliar bedanya. Gila, Mas, makanya. loh. Yang perunggu Perunggu 1,5. 1,5 M. Miliar loh. Itu aku kalau beli seblak bisa sekampung. Belum di situ. Apalagi? Ada 50 juta dari Pemkap Sidoarjo. Wah, tempat tinggal. Alhamdulillah. Terus Dapat 500 juta dari Dan Jer Basuki Mawabeo, emas dari Pemprov. Itu dari mana? Dari gubernur. Jadi Gubernur. itu kayak lencana gitu loh. Jawa Satya Timur? Lencana Jali Jawa Timur. wah, itu uangnya buat apa sih? Berarti total Iya, kurang banyak lebih banget. 3 miliar lebih ya? Ya, Udah terima? sudah alhamdulillah. Buat apa? Sementara masih ditabung dulu sambil kita. Ih, tabungan aku pikirkan kosong dulu. loh, Mas. Kalau gini aku juga mau jadi atlet angkat beban. Beban apa? Beban keluarga. Tapi bener ini penghargaan itu membuat lebih semangat ya? Iya, Bukan pasti. tujuan sebetulnya kan? Ya, yang pasti kan tujuan utama pasti di medalinya. Karena kalau kita mau cari bonus ya, kalau medalinya nggak ada nggak akan dapat juga kan. Iya, gitu. betul, Jadi betul. tujuan utama kan kita kan membanggakan negara dulu. Mungkin inilah apresiasi dari negara yang sudah apa ya, mungkin waktu yang sudah kita keluarkan untuk berjuang, untuk berkorban. Nah, inilah apresiasinya. Wah, seperti ini. terima kasih buat wali kota, buat gubernur, dan juga Bapak Presiden, Iya. dan juga semua pihak yang memberikan apresiasi pasti. kepada para atlet, salah satunya ada Mas Eko, untuk lebih semangat lagi ya. Dan untuk saat ini justru yang belum berkesempatan dapat medali pun dapat apresiasi juga dari Masa? pemerintah. Iya, Berapa? 100 juta setiap hari. Wah, itu easy mah enak Iya, banget jadi itu. jadi semua kami semua kan mas para atlet itu udah berjuang semua untuk lolos ke Olimpiade itu susah sekali gitu. Iya, iya, Jadi dihargailah begitu. Jadi bukan hanya yang medali saja gitu. Dan perjuangannya juga bertahun-tahun Iya, untuk bisa panjang menjadi untuk bisa seperti mereka. Ya itu jadi memang menjadi atlet itu memang menjanjikan, apalagi zaman sekarang kan Iya. anak-anak itu cita-cita tidak kalau dulu tuh dokter, pilot, guru ya sebatas itu bagus, tapi saya sudah mulai beraneka ragam. Iya, betul. Atlet pun menjadi salah satu cita-cita anak-anak Indonesia sekarang ya. Jadi boleh, harus, tapi dengan disiplin, kegigihan dan keuletan, betul ya? Iya, Tapi aku mau nanya deh, cita-cita itu jadi atlet angkat beban itu emang cita-cita Mas Eko dari kecil atau gimana? nggak ada. Oh, nggak ada cita-cita? Nggak ada. Karena memang Gimana ceritanya? mengalir aja sebenarnya. Jadi kita cuma hobi olahraga, yang saya bilang tadi hobi olahraga, dan nggak ada, soalnya dari keluarga bukan keluarga olahragawan atau dari keluarga atlet, bukan. Oke, kalau gitu nanti kita akan bahas bagaimana masa kecil dari Mas Eko sampai bisa menjadi atlet dunia seperti ini. Bahkan ada yang membuat film mengenai kehidupan Mas Eko dari kecil ya. Sesaat lagi, tetap di The Hakims.